Jalan Gunting Medan terekam kamera pengawas CCTV. Sepeda motornya ditendang. Korban tidak dapat melawan setelah diancam senjata tajam. Aksi kejut Ketentraman dan Ketertiban Umum atau yang lebih dikenal sebagai Trantibum merupakan pondasi utama bagi sebuah kota untuk tumbuh dan berkembang. Medan sebagai kota metropolitan dengan beragam potensi dan tantangan memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat mencapai kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh warganya. Selamat datang di BK Medan, Bincang Kolaborasi Kota Medan bersama saya Kemala Utari, host dari BK Medan yang akan menyajikan sejumlah informasi terkait program prioritas yang akan dan telah dilakukan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution, serta juga membahas sejumlah isu berkembang lainnya di wilayah Kota Medan. Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber yang hari ini akan berbincang dengan kita terkait aksi begal yang belakangan mulai marak terjadi di wilayah Kota Medan. Adapun ketiga narasumber tersebut, yakni yang pertama ada Kabaops Polrestabes Medan, Bapak AKBP Marudut Huta Barat, Pasiops Kodim 0201 Medan, Bapak Mayor Infantri Marlon Losari, dan Kasatpol PP Kota Medan, Bapak Rahmat Adi Syaputra Rahab. Baik, sebagai pembuka bincang kolaborasi kita hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Kasatpol PP Kota Medan, Bapak Rahmat Adi Syaputra Rahab. Selamat datang di Bincang Kolaborasi Kota Medan, Pak Rahmat. Selamat datang, Bu Tari. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Baik, Pak Rahmat. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara regulasi, sebenarnya apa sih yang menjadi tupoksi atau tugas utama dari Satuan Polisi Pamung Praja? Baik, terima kasih Tari, ya rekan-rekan semua. Pada momentum ini juga akan mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1492 Hijriah ya. Kita semua. Jadi tugas Satuan Polisi Pamung Praja adalah penegakan perda perkasa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini yang menjadi tugas pokok dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan. Jadi dalam rangka kegiatan kita untuk aksi yang marak di Kota Medan saat ini, yaitu adanya geng motor, begal. Jadi ini dalam tugas kami adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Baik. Bagaimana masyarakat Kota Medan bisa nyaman, itu yang paling penting. Sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota, bagaimana menciptakan Medan yang kondusif. Baik. Ya, dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Baik. Nah, ini juga kita lakukan bersama dengan teman-teman dari kepolisian, dari TNI, bagaimana berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan ini. Kita harus mengingat bahwa Kota Medan baru pulih dari pasca COVID-19. Baik. Ekonomi harus bertumbuh, ya. Bagaimana usaha-usaha kegiatan masyarakat yang pada malam hari, kemudian juga bagaimana masyarakat Kota Medan bisa melaksanakan kegiatan handphone bersama-sama, bisa nyaman. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan ini, bagaimana kesinambungan antara perekonomian yang bertumbuh dan rasa nyaman, aman, dan Medan yang kondusif. Baik, baik Pak Kasat. Merujuk pada visi misi Wali Kota, menciptakan Medan kondusif, apa arahan khusus kepada Bapak selaku Kasatpol PP Kota Medan? Arahan khusus Bapak Wali Kota, bagaimana Satuan Polisi Pamung Praja berkolaborasi dengan TNI, Polri untuk menciptakan semacam patroli, ya, melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat, pada seluruh stakeholder. Kemudian juga teman-teman kewilayahan. Artinya Satuan Polisi Pamung Praja dengan kepolisian TNI juga mempunyai personil yang terbatas untuk memberikan kenyamanan, ketertiban umum bagi masyarakat Kota Medan. Ini juga harus didukung oleh peran serta masyarakat, keluarga, termasuk juga peran teman-teman di kewilayahan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepling, seperti instruksi Wali Kota untuk membangun pos-pos keamanan dan patroli bersama. Pak Camat berkoordinasi dengan para Kapolsek, para dan Ramil, sehingga semuanya bahu-membahu.
sama membahu-membahu tadi untuk itu tadi menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Karena efek dari tidak nyaman dan tidak tertib itu tadi ini sangat luar biasa mempengaruhi perekonomian termasuk juga kenyamanan kota kita yang sama-sama kita cintai. Artinya semua elemen harus saling berkolaborasi dan bersinergi, begitu ya Pak ya. Pak Kasat, majunya teknologi hari ini kita lihat ya semakin berkembang. Lalu bagaimana Satpol PP menggunakan pendekatan baru melalui media sosial untuk menyampaikan pesan dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum kepada masyarakat? Baik, jadi Satuan Polisi Pamung Praja juga melaksanakan sisi-sisi humanis. Ini sudah perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita juga harus update, kita juga harus menerima respon time cepat dari pengaduan masyarakat. Kita sekarang juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan melalui medsos kita, Instagram, Facebook, YouTube, kemudian juga kita punya pelayanan kepada masyarakat yang mengadukan langsung setiap permasalahan-permasalahan. Kita juga menciptakan polisi Pamung Praja Pariwisata dengan pendekatan-pendekatan humanis kepada masyarakat untuk sesuai dengan amanat Perda 10 tahun 2021 tentang Terantibum dan juga Perda 5 zonasi PKL yang kita lakukan sekarang. Jadi Satuan Polisi Pamung Praja tetap mendukung kegiatan itu melalui media sosial yang ada di Satpol PP Kota Medan. Pemanfaatannya kita lakukan secara masif ya Pak ya. Baik, Pak Kasat, kita melihat kejahatan tuh hampir banyak didominasi oleh kaum muda begitu ya Bapak-bapak ya. Lalu kira-kira bagaimana Satpol PP ataupun pemerintah Kota Medan menciptakan kondusivitas di Kota Medan khususnya yang menyangkut tentang generasi muda? Ini juga tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya, kita juga melakukan patroli bersama tadi. Kita menghimbau kepada kerumunan-kerumunan masyarakat yang berkumpul terutama yang kaum muda ya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah yang menjadi naungan ya, terutama pemakaian kendaraan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kita bersosialisasi dengan stakeholder, pemilik KP, ya. Bagaimana kalau ada informasi, ada pemuda yang berkumpul, cepat menginformasikan kepada kita supaya bisa segera dengan respon time yang cepat kita bisa mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Melalui pendekatan persuasif pasti ya Pak ya. Baik Pak, terakhir kendala apa saja yang ditemui Satpol PP dalam upaya menciptakan kondusivitas di Kota Medan? Kendala sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu urgent, ya. Hanya itu tadi saya katakan, kalau memang seluruh stakeholder, seluruh OPD masyarakat kota bahu-membahu menciptakan ini, apa yang tidak bisa kita lakukan? Dengan kolaborasi, dengan kita sama bergerak, semuanya bisa kita lakukan tanpa ada alasan apapun. Ya, kita punya TNI Polri, kita punya masyarakat kita, saya yakin masyarakat kita ini mencintai Kota Medan ini. Nah, potensi ini yang perlu kita gali untuk bisa sama-sama menciptakan kenyamanan dan kekondusifan di Kota Medan yang kita cintai. Demikian. Kalau kita mencintai, kita pasti akan menjaga. Baik Pak Kasat Pol PP, terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih dulu ke Kabaoks Polrestabes Medan, Bapak AKBP Marudut Huta Barat. Selamat datang di BK Medan, Bapak. Makasih Pak Tari. Selamat datang. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Baik Pak AKBP Marudut, bagaimana kondisi kriminalitas di Kota Medan saat ini, khususnya kriminalitas jalanan Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab konkret tentang itu, tadi pagi saya jalan di sebagian wilayah Kota Medan, khususnya daerah Medan Baru. Saya lihat banyak orang yang melaksanakan aktivitas berolahraga, ibu-ibu, orang tua, secara sendiri-sendiri, berdua atau berkelompok. Itu merupakan suatu indikator bahwa kegiatan atau aktivitas masyarakat masih bisa berlangsung. Mereka tidak khawatir, dan itu berlangsung di ruang terbuka. Pada malam hari. Di malam hari juga kita melihat aktivitas seperti itu. Ya, banyak masih kafe-kafe yang buka, ya kan, aktivitas yang jualan warung-warung kecil juga masih buka. Itu salah satu juga parameter atau indikator bahwa situasi Kamtipmas itu masih kondusif begitu ya Pak. Ada memang peningkatan daripada kejahatan,
kejahatan yang disebutkan di sini adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan dibanding dengan tahun lalu, tahun 2022 dibandingkan dengan sekarang. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Keamanan itu sampai sekarang dengan parameter-parameter tadi, karena roda perekonomian, roda daripada aktivitas masyarakat itu masih berlangsung, maka boleh disebutkan situasi masih kondusif. Aman terkendali begitu ya Pak? Iya. Aman terkendali. Namun demikian tetap kita hadir untuk mempertahankan itu secara bersama-sama, baik dari Satpol PP, kemudian begitu juga dari TNI. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan, adakah perbandingan kasus kriminalitas di Kota Medan dari tahun ke tahun hingga tahun ini, Pak? Baik, Mantari. Berdasarkan analisa evaluasi kami yang dilaksanakan baru minggu kemarin itu, untuk semester 1 tahun 2022 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023, ada peningkatan kriminalitas itu secara umum memang. Baik. Peningkatan sampai 20%. 20%. Meningkat dari tahun lalu hingga tahun ini. Yang meningkat itu salah satunya disumbang dari kejahatan pencurian kekerasan. Pencurian kekerasan Pencurian ya Pak? kekerasan. Pencurian kekerasan. Orang menyebutkan dengan begal, tapi kami menyebutkan itu adalah merupakan pencurian kekerasan. Pencurian gitu. kekerasan. Karena begal itu sendiri tidak ada di dalam hukum pidana. Itu adalah bahasa di umum masyarakat. Mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan begal seperti itu ya Pak begal ya. seperti Baik. Itu meningkat seperti saya sampaikan tadi hampir 20% begitu, Mbak. Akan tetapi kembali tidak mengganggu daripada aktivitas masyarakat, dan ada upaya-upaya kita lakukan. Baik. Untuk itu secara bersama-sama dari Satpol PP dengan dari TNI, begitu Pak. Langkah-langkah preventifnya kita lakukan begitu ya Pak ya? Langkah-langkah ada 3 sebenarnya kita lakukan untuk itu. Ada langkah preemptif. Preemptif itu bagaimana menangkal supaya antara niat itu tidak nyambung dengan kesempatan. Preemptif, menangkal. Baik. Itu di hulu kita lakukan seperti itu. Kemudian ada langkah preventifnya, kehadiran daripada rekan-rekan kita semua secara bersama-sama menggunakan pakaian dinas, patroli bersama, patroli gabungan, dan patroli skala besar. Preventifnya seperti itu. Ada upaya-upaya reprensif yang kita lakukan juga. Apa itu? Penangkapan kepada pelaku-pelaku kejahatan ini. Pelaku kejahatan yang sudah tertangkap ini untuk tahun 2023 sampai sekarang hampir 1.400 orang, Bapak. 1.400 orang. 1.400 yang tertangkap itu. 1.400. Saya pikir juga kok bisa ya? Banyak sekali ya. Tapi itu setelah kita inventarisir, Pak. Konkret itu. Kemudian kepada mereka upaya-upaya yang dilakukan, ada tindakan praster ukur kepada di antara 1.400 ini yang tertembak karena melawan. Kemudian ada juga mati juga karena mereka melawan. Gitu. Sebenarnya melawannya apa? Karena melawan mengancam keselamatan orang. Siapa orang itu melawan mengancam keselamatan jiwa daripada petugas dan mengancam keselamatan orang lain juga. Baik. Gitu, Pak. Baik, Pak, berangkat dari apa yang Bapak sampaikan, kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas itu sendiri? Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas sangat luas, Mbak. Memang keamanan itu merupakan hak asasi, hak dasar daripada setiap orang. Setiap orang menginginkan keamanan. Betul. Gitu. Betul. Akan tetapi kenapa terjadi? Saya berpendapat bahwa Sumatera Utara ini harus kuat dari lingkungan. Baik. Lingkungan harus kuat dari rumah. Dari rumah, berangkat dari rumah. Berangkat dari Baik. rumah. Itu Sumatera Utara harus kuat dari rumah. Jadi faktor penyebabnya itu sangat banyak. Kita awali dari rumah itu. Boleh saya sebutkan faktor pendidikan, pembinaan kepada anak-anak kita sekarang ini sudah mulai turun. Menjadi salah satu faktor ya. Daripada anak-anak pelaku-pelaku kejahatan itu sudah tidak baik. Di mana pendidikan budi pekerti itu didapatkan? Didapatkan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan di mana kita dibina secara kerohanian. Betul. Itu rohani di mana? Oleh para ustadz kita, para pendeta kita, para rohaniawan kita. Berarti apa faktornya? Ya kurang pembinaan juga, kurang pendidikan juga, kemudian faktor yang lain, ada kemiskinan juga, ada ekonomi juga, luas sekali materi. Maka dalam rangka untuk mengantisipasi itu harus berkolaborasi secara bersama-sama dari semua stakeholder, dari semua
tingkat-tingkat yang bagaimana supaya generasi muda ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Gitu. Artinya mereka menyadari fungsi dan peran mereka di masyarakat, ya kan, di tempat lingkungan mereka bermain, di keluarga, seperti itu, begitu ya Pak ya. Nah, sama seperti pertanyaan ke Pak Kasatpol PP tadi, Pak Kabaops. Bagaimana Polrestabes sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi ya sebagai wujud kehadirannya di tengah-tengah masyarakat? Baik, terima kasih. Dalam rangka mengantisipasi tadi yang 3 itu ya, dari preventif dan represifnya, Polrestabes Medan sudah memanfaatkan itu untuk tingkat atau kegiatan dari preventifnya. Kita memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas di media sosial, kita hadir di situ. Kemudian mengarahkan atau mengharapkan para influencer juga, ya kan, influencer juga untuk memberikan komen-komen positif. Baik. Kita sudah pernah melakukan mengundang para influencer supaya mereka jangan hanya mengejar rating gitu. Yes, ya kan? Betul. Tapi ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Betul, ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Ya, memerlukan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan pesan Kamtibmas dan memberikan pendidikan kepada pelaku-pelaku itu. Gitu, Pak. Sebenarnya para pelaku ini toh juga kan di lingkungan kita. Maka diharapkan lingkungan kita ini memberikan pendidikan atau edukasi supaya mereka sadar kembali ke situ. Melalui mana? Melalui media sosial. Kemudian untuk kegiatan preventifnya, kita juga menyampaikan apa sih yang kita lakukan. Kita berpatroli, ya kan gitu. Kita hadir, kita sampaikan itu. Karena ada pertanyaan, di mana polisi? Kan begitu. Betul. Memang Sumatera Utara medan ini luas. Betul. Polisinya relatif sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat dan luas wilayahnya, tapi itu tidak menjadi alasan. Untuk mengcover itu, maka kehadiran kita sampaikan melalui media sosial. Kita melaksanakan patroli di sini, kita melakukan penjagaan di sini, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan represifnya, Mbak, pelaku-pelaku kejahatan itu disebutkan tadi ada tindakan keras terukur di situ. Kita sampaikan juga itu. Kita bukan berusaha untuk membuat situasi menakut-nakuti, tidak. Orang itu tertembak atau mungkin orang itu mati karena ditembak, tidak. Akan tetapi sudah supaya diketahui masyarakat juga bahwa itu sudah dilakukan oleh kepolisian. Gitu, Mbak. Artinya sudah mengikuti aturan yang berlaku. Sudah mengikuti. Baik, Pak Kabaops, Pak AKBP Marudut Huta Barat, terima kasih untuk jawabannya. Pak Kasatpol PP juga terima kasih. Kita akan break sejenak. Baik, kita kembali lagi. Kali ini pertanyaan kita tujukan kepada Pasi Ops Kodim 0201 Medan, Bapak Mayor Infantri Marlon Lasari. Selamat datang di BK Medan, Bapak. Selamat datang, salam kolaborasi. Baik, Pak Mayor Marlon. Pertanyaan kami, melihat kondisi Kota Medan saat ini, bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan oleh Kodim untuk menciptakan kondusivitas di Kota Medan? Baik, Mbak Tari, makasih atas waktu yang diberikan kami dari Kodim. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang tugas TNI, ada di nomor 34 tahun 2004, yaitu di pasal 7 ayat 2 poin B, khususnya membantu pemerintah daerah dan kepolisian. Nah, disitulah peran kami untuk di wilayah mendukung ketertiban, di mana tugas itu sebenarnya ada di kepolisian. Makanya dari tadi kita sudah bahas bagaimana patroli bersamanya. Itu kami dukung penuh, baik dari personil maupun sarana yang digunakan. Apakah itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, kita kerahkan semaksimal mungkin. Dan program lainnya kita meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat, kemudian wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. Karena dari petunjuk komandan kami juga kepada jajaran agar dengan situasi kondisi saat ini masuk ke setiap lini untuk mengurangi khususnya pemuda-pemuda ini. Karena kita ketahui kejadian-kejadian ini lebih banyak emang didominasi anak muda begitu ya, Pak. Jadi kita dari dasar dulu yang kita mainkan, kemudian pola-pola yang sudah dilaksanakan ini sebenarnya sudah luar biasa. Tetapi itulah komponen kita bersama-sama tetap melaksanakan kegiatan secara gamblang, kemudian
pelaksanaannya juga kita ikuti sesuai dengan dari kepolisian. Demikian Mbak Tari. Baik, tadi kita singgung mengenai dominasi anak muda, begitu ya Pak. Lalu fenomena begal yang belakangan mulai marak terjadi di Kota Medan yang melibatkan anak muda. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri sebenarnya tentang keterlibatan anak muda ini dalam tindakan kriminalitas begitu? Kalau menurut kami tentang kondisi pemuda-pemuda Kota Medan ini Mbak ya, inilah seperti disampaikan oleh Bapak Kabau tadi, bagaimana lingkungan kita. Baik. Di lingkungan itulah akan terjadinya perkembangan situasi. Baik. Apabila mulai dari keluarga ya, bisa mengajari, mengajak, kemudian menghimbau di lingkungan kita sendiri, keluarga. Baik. Kembali lagi ke keluarga ya Pak ya. Baik. Kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan keluarga lainnya. Makanya kita masuk ke dalam itu. Dari satu sisi kita tetap tingkatkan untuk kegiatan keamanan, di satu sisi kita tetap memasuki lingkungan-lingkungan untuk mengurangi. Baik. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan tadi, Pak. Artinya Kodim 0201 Medan secara penuh tetap mendukung tugas-tugas pemerintah daerah dan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan dari kepolisian. Betul. Begitu. Baik, kita beranjak lagi ke Kabaops Polrestabes Medan, Pak AKBP Marudut. Ya, Menteri. Pak, tadi sudah disinggung tentang langkah yang dilakukan anggota kepolisian untuk mencegah tindakan kriminalitas. Lalu mungkin secara rinci, langkah taktis apa sih yang sebenarnya dilakukan, Pak? Baik, makasih Materi. Untuk langkah-langkah taktis, saya bagi 3 dulu tetap tadi, dari preemptif penangkalan, kemudian nanti pencegahan dan penindakan itu. Baik. Untuk penangkalan itu kita ada 2 fungsi, ya, dari fungsi Bimas, berikut juga dari Humas, ya. Baik. Yang kita lakukan adalah memberikan edukasi. Di mana edukasi kita berikan? Di sekolah-sekolah. Kita hadir di sekolah-sekolah. Kita hadir di tempat umum, memberikan bimbingan, penyuluhan, memberikan himbauan, memberikan penerangan lingkungan. Itu. Baik. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, memberikan informasi di media sosial. Humas memberikan dari memanggil tadi para influencer itu supaya memberikan memperan sertakan daripada influencer itu memberikan himbauan. Kalau untuk langkah preventifnya Mbak Tari, kita menggelar personil di lapangan, personil berpakaian dinas, gitu. Ada beberapa pola yang sudah dilakukan dan itu secara dinamis berubah. Yang pertama adalah kita menggunakan kekuatan internal dulu secara penuh di lapangan. Yang kemarin kita lakukan adalah melakukan penyekatan di 12 titik. Baik. Di wilayah Polrestabes Medan, ya, 12 wilayah titik. Hukum Polrestabes 12 Medan. titik. Baik. Kenapa? Itu kita lihat dari di mana sih sering terjadi tindak pidana kekerasan ini, pencurian kekerasan ini. Kemudian dari mana lewatnya? Baik. Ada di 6 wilayah, ya kan? Kemudian penyekatan itu kita lakukan di 12 titik. Maka teknisnya kita lakukan menempatkan orang-orang di pos penyekatan itu. Tadi kita sebutkan bahwa kita melakukan secara maksimal dulu dari internal. Ternyata saat itu tidak cukup, maka kita minta peran serta daripada rekan-rekan dari TNI dan dari Satpol PP itu terlaksana. Kemudian kita lakukan juga patroli bersama. Baik. Pada siang hari dan malam hari. Kita juga sudah petakan ini untuk 3 rayon untuk wilayah Polrestabes Medan. Baik. Kemudian ada namanya patroli presisi khusus yang dilakukan oleh Sat Sabara. Itu untuk preventifnya, Pak. Jadi di pos penyekatan, patroli bersama dan patroli presisi preventif. Kemudian tadi langkah-langkah represifnya itu untuk orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tertangkap itu sudah dilakukan tindakan tegas terukur begitu. Baik. Tadi saya sampaikan ada 1000-an orang yang sudah ditangkap, ratusan sudah tertembak kakinya. Karena diminta orang itu sebenarnya. Mereka yang meminta seperti itu ya Pak? Kenapa mereka diminta? Masa ada orang minta ditembak? Karena mereka sebenarnya diminta supaya mengikuti himbauan polisi. Baik. Ya kan? Mereka supaya taat kepada aturan yang disampaikan oleh polisi, tapi mereka melawan petugas malah melakukan tindakan mengancam keselamatan.
Ada yang meninggal juga Mbak tadi. Ya. Nah mungkin hal-hal itu yang masyarakat umum tidak tahu begitu ya Pak Kasatpol, begitu ya Pak Pasi ya. Nah kok melalui pendekatan kekerasan sepertinya kepolisian seperti itu ya, padahal sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan begitu, dan mungkin mengancam seperti tadi ya Pak ya, mengancam keselamatan jiwa orang, jiwa petugas, dan mengancam keselamatan barang. Tindakan kekerasan terukur itu boleh dilakukan sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2009. Akan tetapi memang tidak mudah langkah-langkah untuk itu. Ada tahapan-tahapannya begitu. Ada tahapan bagaimana kita deteren dulu kehadiran polisi tadi, kita patroli itu di lapangan. Akan tetapi itu tidak mungkin menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat atau orang-orang tertentu tetap melakukan kejahatan. Ya, dilakukan penangkapan, mengancam keselamatan petugas, boleh dilakukan tindakan kekerasan apabila orang itu memang tidak taat dengan aturan yang dibuat oleh polisi. Dan sampai membuat orang itu meninggal. Boleh. Akan tetapi itu bukan merupakan tujuan. Dan bukan merupakan balas dendam. Inilah yang sebenarnya diedukasi kepada masyarakat. Apabila melakukan tindakan keras itu, kelompok-kelompok orang atau masyarakat kepada pelaku kejahatan, itu nanti takutnya tidak terukur loh Mbak. Gitu. Karena tujuan daripada melakukan penangkapan atau tindakan keras itu adalah untuk mencegah atau untuk memberhentikan orang itu melakukan kejahatan. Prinsipnya itu. Pada prinsipnya itu. Pada ya, prinsipnya Pak, ya? itu. Baik. Pak, dalam upaya penindakan tadi ya, bisa dijelaskan regulasi tentang penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, Pak? Terima kasih, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan, regulasinya itu adalah Peraturan Kepolisian nomor 1 tahun 2009. Tahun 2009 tentang penggunaan kekerasan. Itu kita kaitkan dengan hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 ya. Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Polisi boleh mengekang hak orang, melanggar HAM polisi. Akan tetapi itu karena perintah undang-undang juga. Pada prinsipnya kan orang tidak boleh ditahan. Pada prinsipnya orang tidak boleh ditangkap. Tapi untuk menjaga hak orang lain, polisi melakukan itu. Pada prinsipnya orang tidak boleh dianiaya, tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Dalam keadaan apapun sebenarnya tidak boleh dianiaya atau tidak boleh menghilangkan orang lain. Makanya tadi saya sebutkan itu bukan merupakan tujuan, tapi itu dalam rangka untuk menjaga hak orang juga yang dirampas oleh para pelaku kejahatan itu. Maka yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu, Perkap nomor 1 tahun 2009. Itu Mbak. Berangkat dari aturan itu tadi kita bertugas ya Pak ya. Bukan sembarangan ya mungkin seperti yang anggapan masyarakat seperti itu ya Pak. Melalui ini kita edukasi juga masyarakat bahwa polisian, rekan-rekan TNI dan Satpol PP juga semua bekerja berangkat dari aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi Pak, saya tambah sedikit. Jadi ada prinsip daripada penggunaan kekuatan itu, ya kan? Prinsip namanya legalitas. Legalitas itu sesuai dengan undang-undang atau ada dasar hukumnya. Kemudian necesitas dibutuhkan oleh saat itu, ya kan? Kemudian proporsionalitas, ada porsinya sesuai dengan apa yang dibuat oleh orang itu kepada kita, ya kan? Kemudian apa yang kita lakukan kepada orang itu. Jadi tidak serta-merta setiap pelaku kejahatan itu boleh dilakukan tindakan keras. Sesuai juga dengan kewajiban umum. Apa kewajiban umum? Memang saya harus melakukan itu. Orang lain pun tidak harus melakukan itu. Baik Pak Kabak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Kabak. Terima kasih juga untuk Pak Pasi. Kita break sejenak. Baik, kita kembali lagi akan berbincang dengan Pasiop Kodim 0201 Medan, Bapak Mayor Infantri Marlon Lasari. Pak, melihat fenomena yang belakangan terjadi, ya, begal yang didominasi oleh kaum muda. Kira-kira langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Kodim 0201 Medan terkait hal itu? Baik Mbak Tari, untuk program berdasarkan atas begal yang meningkat ini, kita Kodim Medan itu sudah bekerja sama dengan Pemko Medan. Ini nyata masih berjalan sampai saat ini. Ya, gimana kita melaksanakan program Pemuda Bela Negara. Pemuda Bela Negara. Warga, nah, sehingga
kolaborasi kita dengan Pemko Medan, kemudian dilaksanakanlah kegiatan program tersebut. Baik. Sehingga sekarang saatnya sudah nyata di Belawan seperti apa kan? Baik. Nah, sudah jauh berkurang. Demikian juga yang dilakukan oleh Polres Belawan bekerjasama kita. Nah, sehingga hasil nyata dari program tersebut sekarang sudah ada beberapa pemuda yang ikut kita latih itu udah masuk menjadi TNI maupun Polri. Baik. Sudah ada, Pak. Baik. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapinya untuk pemuda-pemuda lainnya? Yang tadi itu kami sampaikan bahwa wawasan kebangsaan itu kita tekan sekarang ini, kita tingkatkan, baik di sekolah-sekolah maupun di organisasi-organisasi, sehingga pemuda-pemuda kita mengerti apa tujuan bernegara, sehingga ketertiban di masyarakat akan terjamin. Kira-kira program PBN tadi akan berlangsung sampai kapan, Pak? Sampai tahun ini masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan. Tentang kondusivitas di Kota Medan. Harapan kami dari TNI tetap mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian maupun Pemko Medan tentang ketertiban di masyarakat. Kemudian kami tetap mensosialisasikan, berkomunikasi kepada masyarakat sehingga meminimal kejadian-kejadian yang akan berlangsung di Kota Medan. Baik. Nah, demikian. Semangat untuk Kodim 0201 Medan. Tetap semangat, Mbak. Tetap semangat. Terima kasih Pak Pasiop. Terima kasih banyak. Kita beranjak ke Kasat Pol PP Kota Medan, Pak Rahmat Adi Saputra Rahab. Pak Kasat, selain permasalahan kriminalitas, lalu hal apa saja yang menjadi fokus utama Satpol PP dalam menciptakan Trantibum di Kota Medan? Baik. Jadi sesuai dengan Perda 5 zonasi PKL. Tadi Pak Kasat Binmas, Pak Pasiop sudah menyampaikan bahwa faktor-faktor keluarga sangat dominan, ya, pendidikan juga, termasuk juga keagamaan. Nah, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja melakukan kegiatan khusus untuk sesuai dengan amanat Perda 5 tentang zonasi PKL. Bagaimana PKL ini sebagai suatu guru perekonomian rakyat. Ini juga faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana PKL-PKL kita yang ada di Kota Medan ini dengan ribuan jumlahnya ini bisa kita zonasikan sehingga PKL-PKL ini nanti bisa naik kelas. Baik. PKL-PKL kita bisa kita bina jadi UMKM yang unggulan luar biasa, menciptakan lapangan pekerjaan, tidak mengganggu estetika kota, tidak mengganggu kebersihan kota. Kita zonakan, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Baik. Ini yang kami lakukan dari sisi Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan. Baik. Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Perda nomor 5 tahun 2022 tentang penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan sebagai upaya penataan kota seperti itu ya Pak, agar lebih baik. Bisa dijelaskan mungkin secara singkat bagaimana implementasinya di lapangan? Jadi Perda 5 zonasi PKL itu mengatur 3 zona. Ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Baik. Zona merah itu adalah zona yang sama sekali tidak boleh ada PKL. Termasuk itu jalan nasional, jalan provinsi, ya, depan rumah sakit, depan tempat keagamaan, pendidikan. Nah, ribuan PKL kita melanggar itu. Sekarang kita lakukan kemarin untuk launching zonasi di Pagaruyung. Bagaimana kita tahu? Zonasi Pagaruyung itu menjadi sebenarnya udah kebanggaan pemerintah kota, tapi butuh sentuhan. Baik. Makanya kita momentum kemarin 1 Muharram zonasi Pagaruyung Reborn kita lakukan. Bagaimana ini jadi tonggak? Bagaimana bisa kita lihat dulu Zainul Arifin yang legend, karena pusat kota dulu Zainul Arifin. Baik. Kita kembalikan. Pusat-pusat bersejarah juga ada di seputar itu. Nah, ini nanti menjadi tolak ukur. Ini akan menjadi progres. Bagaimana UPD-UPD yang lain juga akan mendukung. Bagaimana PKL depan Carrefour, depan rumah sakit, depan Elizabeth, ini bisa kita zonasikan. Termasuk juga di lapangan Merdeka. Kemarin kita agar program mungkin akan disampaikan kepada pimpinan. Bagaimana Jalan Nibung Raya bisa kita buat jadi suatu zonasi. Sehingga ini bisa mendukung program Bapak Wali Kota The Kitchen of Asia. Bagaimana ini juga pedagang-pedagang saudara-saudara kita dari lapangan Merdeka, depan Carrefour bisa kita zonasikan di situ. Sehingga ini bisa menjadi tempat hangout baru bagi masyarakat kota. Dan ini tadi, bahwa ini juga kita lakukan, kita harus ciptakan kenyamanan dan ketertiban umum sehingga ini bisa berjalan. Nah, begitu tadi kolaborasi ini berjalan, masyarakat meningkat perekonomiannya, ini juga salah satu unsur untuk meningkat
tindak menekan angka kriminalitas. Oke, baik. Baik, Pak Kasatpol PP, tantangan ke depan apa yang dihadapi oleh Pemko Medan sendiri melalui Satpol PP dalam upaya penataan PKL? Ini kerja berat. Artinya Pak, saya berkaca kepada Yogyakarta. Bagaimana dulu Jalan Malioboro itu kumuhnya. 2 tahun mereka butuh waktu sehingga Malioboro itu bisa tertata dengan baik. Nah, kalau ini kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder, dengan TNI Polri, kita edukasi, termasuk kita bina paguyuban PKL ini, sehingga apa? Ini bisa mendapat sentuhan dari pemerintah. Teman-teman kewilayahan bisa melakukan zonasi, dan ini juga akan otomatis meningkatkan pendapatan asli daerah. Mungkin dari pajak, bisa dari retribusi parkir, ya. Tapi kita tidak mengedepankan itu, tapi kita mendownloadkan ketahanan ekonomi dulu, ekonomi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga apa? PKL ini yang mungkin terasa termarginalkan selama ini bisa mempunyai kenyamanan dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian. Ini yang paling penting menurut kami. Baik, Pak Kasat, terakhir sekaligus closing statement. Apa yang menjadi harapan Bapak tentang kondisi Trantibum di Kota Medan? Terlebih wali kota saat ini punya visi dan misi mewujudkan Medan kondusif. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu menjadi tugas bersama. Baik. Artinya apa? Tidak bisa kita lakukan parsial-parsial. TNI Polri sudah melakukan dengan satuan polisi. Dinas Pendidikan juga melakukan edukasi. Dan Kesbangpol juga melakukan pembinaan terhadap seluruh stakeholder, termasuk seluruh komponen yang ada di masyarakat, termasuk. Nah, dengan kolaborasi, dengan sama bergerak ini tadi, saya yakin apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota dan lebih diinginkan oleh masyarakat Kota Medan akan bisa kita lanjutkan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi kita. Baik, semangat Satpol PP untuk hadir di tengah-tengah masyarakat menciptakan Trantibum. Semangat. Siap. Terima kasih Pak Kasatpol PP Kota Medan, Bapak Rahmat Adi Saputra Harahap. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita break sejenak. Baik, kita kembali lagi. Terakhir kita akan tanyakan kepada Kabaops Polrestabes Medan, Pak AKBP Marudut Harahap, tentang apa yang menjadi pesan dan juga harapan Polrestabes Medan untuk masyarakat dalam mendukung upaya menjaga Trantibum di Kota Medan. Baik, terima kasih Mbak Tari. Keamanan adalah merupakan salah satu hak yang diinginkan oleh setiap orang. Baik. Akan tetapi selalu terjadi kriminalitas yang mengganggu kehidupan kita. Untuk itu, Polri sudah melakukan pemetaan di mana kejahatan itu terjadi. Kemudian Polri juga sudah membentuk tim-tim untuk mengantisipasi itu. Ada tim kita untuk melakukan represif itu, tim Satgas. Ada tim Satgas 1, Satgas 2, Satgas 3 yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat pagi, siang, dan malam hari. Kalau mungkin masyarakat bisa melihat yang naik sepeda motor, mereka menggunakan seragam hitam itu, tapi tetap ada tulisan polisi, tidak menggunakan seragam coklat seperti itu. Mereka menggunakan identitas juga polisi lengkap, itu merupakan salah satu Satgas kita. Akan tetapi kita sadari bahwa tugas kepolisian itu tidak akan bisa berhasil tanpa partisipasi bantuan daripada seluruh elemen, khususnya masyarakat yang paling bawah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa Sumatera Utara ini akan aman apabila dari keluarga melakukan pendidikan pembinaan sampai keseluruhan. Maka untuk itu kita minta peran serta daripada seluruh masyarakat, seluruh keluarga, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, untuk tadi memberikan edukasi kepada keluarga ini. Kita pahami bahwa sekarang ini dalam rangka menopang ekonomi, sering ditinggalkan anak-anak ini di rumah, sering dibiarkan anak-anak ini sehingga mereka mencari jati diri sendiri. Maka dibutuhkan para tokoh ini membentuk komunitas-komunitas untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif. Kita harapkan juga kepada seluruh lingkungan untuk membentuk Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Satuan Keamanan Lingkungan. Dulu disebutkan Siskamling. Sekarang namanya Satuan. Baik. PP Satpam gitu, Satuan Keamanan Lingkungan. Siapa yang membentuk itu? Yang membentuk itu adalah masyarakat itu sendiri untuk menjaga keamanan di lingkungan itu sendiri.
dalam rangka ini perlu peran serta daripada para tokoh tadi itu untuk memberikan sumbangsi apa? Mereka lah yang menjadi memberikan support yang penuh kepada anak-anak muda di lingkungan itu untuk menjaga keamanan. Dari mana anggarannya? Tentunya dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi itu kan merupakan daripada tugas daripada Polri, TNI, dan pemerintah. Tapi tugas kita semua. Karena demikian juga sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar kan di pasal 30, bahwa itu kan merupakan kewajiban dari semua orang. Baik. Gitu loh, Pak. Maka harapan kita dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat ini, kita minta kepada seluruh tokoh, seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita di hadapan kita. Mari kita berteriak untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan itu. Jangan hanya kita menyatakan, banyak sekali maling, banyak sekali narkoba. Akan tetapi kita berteriak untuk itu. Demikian Mbak Teri. Baik, terima kasih banyak Pak Kabaops Polrestabes Medan, Bapak AKBP Marut Huta Barat. Terima kasih banyak untuk penjelasannya dan waktunya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kasatpol PP Kota Medan, Bapak Rahmat Adi Saputra Rahab, dan Pasiop Kodim 0201 Medan, Bapak Mayor Infantri Marlon Lasari. Terima kasih telah hadir bersama kami di Bincang Kolaborasi kali ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita ini turut membantu mewujudkan Trantibum di Kota Medan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam menciptakan kondusivitas di Kota Medan. Baik, demikian Bincang Kolaborasi kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Kolaborasi selanjutnya. Sampai jumpa dan salam kolaborasi.